Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sananda Yulistia Zahra dengan NIM 2202077173. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi perkembangan kehidupan beragama, mulai dari kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Para ahli psikologi itu berpendapat bahwa di dalam diri manusia itu terdapat religious instinct, di mana hal ini tuh bawaan dari alamnya gitu, bahwa seorang tuh berada pada keberagaman. Hal itu bisa berpengaruh menurut lingkungan, kepribadian, baik kognitif maupun afektif. Contohnya tuh seseorang, misal anak ini tuh lahir dalam keadaan keluarganya yang religius. Nah, ada kemungkinan si anak ini juga akan religius gitu. Para ahli psikologi agama ini tuh mengidentifikasi beberapa karakteristik ciri-ciri pada kehidupan beragama anak-anak seperti imitatif, superficial, ritualistik, autoritatif, konkret, dan antropomorfis. Pertama, yang ada imitatif, di mana anak-anak ini tuh melakukan ritual ibadah itu hanya karena melihat apa yang orang tuanya lakukan. Yang kedua, yaitu superficial, di mana belum ada keseriusan pada diri anak dalam melakukan ritual-ritual keagamaan ini, yang seperti tadi bahwa anak ini tuh mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Ketiga, ada ritualistik, di mana belum adanya pemahaman yang mendalam tentang sebuah agama ini. Meskipun ada beberapa anak yang kayak di mana dia tuh benar-benar mendalami gitu tentang ritual-ritual keagamaannya, tapi hal ini tuh menjadi suatu kebiasaan aja, di mana si anak tuh belum begitu mendalami tentang fungsinya dia melakukan ini tuh apa sih gitu. Yang keempat ada autoritatif, di mana anak-anak tuh belum menganut kepercayaan tuh menurut secara rasional, teologis, tapi karena dominan dari lingkungannya. Lalu seperti apa saja yang telah diajarkan oleh orang-orang dewasa di lingkungannya kepada anak tersebut. Yang kelima ada konkret, di mana anak-anak memahami segala sesuatu yang abstrak ini tuh menjadi konkret. Contohnya, jika anak ini merasa disayang oleh orang tuanya ketika orang tuanya tuh memberikan hadiah kepadanya gitu. Jadi anak ini tuh merasa orang tuanya sayang ke dia gitu. Makanya si orang tuanya itu ngasih hadiah ke dia gitu. Yang terakhir, yang keenam, ada antropomorfis, di mana anak-anak konsep tentang Tuhan, di mana anak-anak tuh menjabarkan seperti Tuhan itu adalah raksasa gitu. Di mana anak-anak tuh berimajinasi bahwa Tuhan tuh yang maha besar atau yang tinggal di langit gitu kan. Lalu yang terakhir ada egosentris, di mana anak-anak ini tuh melakukan ritual ibadah tuh karena ada hal yang dia inginkan, bukan karena suatu agama tersebut. Selanjutnya ada keberagaman pada masa remaja. Nah, pada masa ini tuh ternyata ada karakteristik pada masa anak-anak ini masih di bawah gitu pada masa remaja, seperti ritualistik dan egosentris. Nah, ada hal yang menonjol, yaitu menunjukkan minat mereka terhadap suatu agama, di mana mereka mulai menganut suatu agama ini tuh secara rasional, secara teologis gitu. Tidak menerima begitu saja suatu ajaran tersebut. Nah, pada saat ini tuh remaja mulai adanya keraguan gitu mengenai agama tersebut. Dia percaya atau tidak percaya, sehingga menimbulkan konflik pada diri remaja tersebut gitu. Nah, remaja tuh kan semakin meningkatkan lingkungan sosialnya ya, dimana mereka bisa saja mendapatkan informasi dari teman-temannya dan yang lainnya, sehingga dia mendapatkan informasi mengenai keagamaan suatu agama yang mungkin saja adanya pertentangan antara agama yang satu dengan agama yang lain, sehingga menimbulkan keraguan dan konflik yang ada pada dirinya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada diri remaja ini bersifat mempertanyakan, di mana mereka tuh memerlukan jawaban yang hakikat dari kebenaran tersebut gitu. Jika kita menjawabnya tidak dengan benar, bisa aja akan menimbulkan sikap ateis, apatis pada diri anak tersebut. Keberagaman pada masa dewasa, di mana pada masa dewasa ini tuh ternyata masih membawa karakteristik pada masa kanak-kanak dan remaja, yaitu egosentris, ritualistik, dan superficial. Di mana orang-orang dewasa tuh masih melakukan suatu ritual itu karena suatu kebiasaan, lalu melakukan doa-doa itu untuk suatu kebutuhan mereka sendiri. Di sini, Alport dan Widiana menyebutkan beberapa 6 kriteria bahwa suatu
agama seseorang ini tuh sudah matang gitu. Yang pertama ada terdiferensi dengan baik, dinamis, konsisten, komprehensif, integral, dan heuristik. Yang pertama, terdiferensi, di mana seseorang menerima agama ini tuh yang dipeluknya secara kritis, tidak asal menerima suatu agama tersebut. Yang kedua, ada dinamis. Agama mampu mengontrol dan mengarahkan motif-motif dan aktivitas individu. Yang ketiga, konsisten. Adanya keselarasan antara tingkah laku seseorang dengan nilai-nilai moral dalam agamanya. Yang keempat, komprehensif. Agama yang dianutnya tuh bisa menjadi filsafat bagi kehidupannya. Yang kelima ada integral, di mana kehidupan beragama telah dijadikan sebagai bagian yang integral dengan seluruh aspek dalam kehidupan seseorang. Yang terakhir, heuristik, di mana seseorang menyadari adanya keterbatasan dalam kehidupan suatu agama. Selanjutnya akan membahas tentang penelitian tahap-tahap perkembangan agama. Yang pertama ada konsep Tuhan, lalu konsep doa, dan terakhir tentang identitas agama yang akan dijelaskan lebih lanjut. Pertama, aku akan membahas tentang konsep Tuhan, yaitu ada fairy tale stage pada usia 3-6 tahun, di mana anak-anak tuh memikirkan bahwa Tuhan itu seperti berada pada dongeng gitu, seperti peri, raksasa. Lalu yang kedua ada realistic stage, di mana pada usia 7-12 tahun, anak memikirkan bahwa konsep Tuhan itu seperti manusia, memiliki mata, tangan, kaki. Yang ketiga ada individualistic stage, di mana pada usia 13-18 tahun. Nah, pada tahap ini tuh ada 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama itu memiliki gambaran Tuhan itu seperti yang orang-orang lain gambarkan gitu. Lalu yang kelompok kedua itu seperti menggambarkan bahwa Tuhan itu bercahaya seperti awan. Lalu yang ketiga menggambarkan simbol-simbol keagamaan yang menggambarkan bahwa itu adalah Tuhan. Selanjutnya mengenai konsep doa. Di sini terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahap pertama yaitu pada usia 5-7 tahun. Mereka menganggap bahwa doa itu seperti Tuhan, kelinci, anjing. Lalu pada usia 7-9 tahun, mereka menganggap bahwa doa itu sesuatu yang mereka inginkan. Lalu selanjutnya pada tahap ketiga yaitu usia 10-12 tahun, di mana mereka menganggap bahwa doa itu suatu percakapan antara manusia dengan Tuhan. Yang terakhir mengenai identitas agama, memiliki 3 tahapan. Yang pertama itu pada usia 7 tahun. Konsep anak tentang kelompok keagamaan masih sangat bersifat global dan belum terdiferensi, di mana mereka belum mengerti tentang konsep afiliasi keagamaan. Yang kedua usia 7-9 tahun, di mana anak-anak mengklasifikasikan kelompok agama itu berdasarkan tempat ibadahnya. Yang terakhir pada usia 10-12 tahun menunjukkan adanya pendekatan abstrak terhadap kelompok keagamaan, yang dimana konsep-konsep ini tuh berdasarkan keyakinan, ajaran-ajaran atau konsep-konsep ketuhanan. Audio Jungle.